orang mungkin akan mendapatkan soal yang berbeda, tapi dia masalahnya sama, itu hanya fungsinya saja yang berbeda. Jadi saya comot satu saja. Ini adalah masalah pertidaksamaan nilai mutlak, gitu ya. Mari kita bahas. Jadi question. Kalian bisa preview ini enggak? KBF 1. Udah bisa belum? Preview itu artinya lihat lagi jawabannya apa. Udah bisa belum? Kalau belum, saya aturkan. Udah bisakah? Atau belumkah? KBF 1 dan KBF 2. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau kalian klik kuisnya, terus kalian bisa lihat lagi gitu soalnya apa gitu-gitu. Masih udah bisa lihat belum? Kalau udah ya udah gitu. Udah bisa? Belum bisa? Kalau KBF 1, Bu, kayaknya hilang deh, Bu, sectionnya, atau nggak tahu deh, Bu. Oh, tapi emang diilangin. Coba ya saya bilang. KBF 1 emang diilangin supaya nggak bingung kemarin. Takutnya nanti malah ngerjain KBF 1 lagi gitu. Bener kan enggak ya? Wait a minute. Ini saya mestinya sudah ya. Jadi ada KBF 1 dan KBF 2. Jadi tapi sudah bisa review ya. Udah bisa review belum? Artinya review tuh udah tahu jawaban yang benar itu yang mana. Soalnya ini aja udah bisa kan? Kalau udah ya udah gitu. Kalau enggak saya harus atur ulang lagi. Ini mestinya sudah bisa lihat section yang KBF 1. Mari kita kerjakan gitu ya. Ini saya comot salah satu saja. Salah satu saja gitu. Kita bahas soal KBF 1. Oke. Kita bahas ya. Jadi ini adalah pertasamaan nilai mutlak. Mungkin dari teman-teman ada yang mendapatkan soal seperti ini. Bisa dilihat lagi KBF 1-nya. Kalau misalkan kita punya A kurang dari B gitu ya, kita nggak tahu dia positif atau negatif, tapi yang kita tahu adalah A-nya kurang dari B. Mana sih yang pernyataan ini yang benar? Kira-kira yang benar yang mana? Tentunya yang satu, yang A salah gitu ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini ya kita harus eliminasi gitu. Mana sih yang benar, mana yang salah. Nah, yang pertama ini jelas salah. Kenapa? Karena kalau kita kalikan negatif, mau dia bilangannya dua-duanya positif atau negatif gitu ya, berarti dia akan berubah tanda. Artinya min A ini harus lebih besar dari min. Ya, jadi ini yang benar adalah min A lebih besar dari. Berarti ini salah. Ini tidak benar gitu ya. Lalu yang B apakah benar atau salah? Gitu ya. A kurang dari B apakah selalu bahwa A kuadrat kurang dari AB? Apakah selalu begitu? Tentunya tidak gitu ya. Tentunya tidak karena kalau misalkan A-nya itu negatif ya harusnya berubah tanda. Contohnya kalau misalkan mau menyatakan bahwa ini salah ya bikin aja salah satu contoh. Misalkan saya punya min 2 kurang dari min 1. Tapi kalau saya kalikan dengan min 2, itu berarti ini kali min 2, ini dikalikan dengan min 2, dengan min 1 kali min 2, berarti ini adalah 4 kurang dari 2. Ini kan salah ya. Jadi ini juga salah gitu ya. Bagaimana dengan C? Tentunya yang C juga begitu ya. Yang C juga begitu. Kemungkinan besar yang benar adalah D. Kenapa? Karena kalau A kurang dari B, kalau kita kalikan kedua ruas dengan mutlak, artinya mutlak itu lebih besar dari sama dengan 0 gitu ya. Ini mestinya salah juga. Oh, jadi tidak ada yang benar dong, Bu. Betul ya. Ini saya bisa ngasih contoh penyangkal. Ini saya bisa ngasih contoh. Oh, bisakah? Saya punya 0 kurang dari 3 gitu. Terus saya kalikan kedua ruas dengan mutlak 0. Ya, artinya 0 dikali 0 kurang dari 3 kali 0 kan salah. Jadi ini mestinya untuk alfanya lebih besar dari 0. Nah, tidak ada yang benar. Mestinya jadinya apa ini? Ada yang jawab ini? Ini mestinya dengan syarat ya.
Wow. Jadi tidak ada yang benar nih. Tidak ada yang benar dong, wah bonus Benar, gitu Bu. ya. Harusnya Benar. kalian bilang gitu. Ini tidak benar ya sebenarnya. Tadi saya contoh penyangkalnya kalau A-nya 0, ini nggak benar jadinya. Ini ya, contohnya kalau saya bikin di 0 A-nya. A-nya 0 nih, A-nya 0. Ini kurang dari 3 aja, B-nya 3. Kalau saya kalikan kedua ruas dengan A-nya 0, maka ini akan tetap jadi 0. Yang ini tetap ini 0. Jadinya salah ya. Ini jadinya salah. Ini harus ada syarat bahwa A-nya ini A dan B-nya ini tidak boleh 0. Ini harusnya ada tambahan gitu. Kalau ada tambahan ini, maka yang benar itu adalah yang ini. Begitu ya. Biasa manusia ada yang salah juga. Nanti saya bicarakan dulu kepada kelas sebelah. Mestinya yang benar ya, yang D, tapi tidak benar juga gitu karena kalau 0 ya jadi salah gitu ya. Oke. Ini adalah enaknya kalau kita bahas. Jadi kenapa nggak dari dulu? Supaya materinya selesai dulu. Kita bahas lagi untuk yang kedua. Soal kedua saja. Soal yang kedua itu adalah nggak tahu ya nomor berapa, kan nomornya diacak nih pasti kalian. Jadi bisa jadi Firly dapat apa gitu, terus siapa lagi? Firly. Ridwan dapat apa gitu. Jadi mungkin beda-beda gitu ya. Nomor satunya. Nah, sekarang ini mestinya nggak ada soalnya. Kita ke yang fungsi dan grafik fungsi gitu ya. Ini ada 8 soal, jadi bisa jadi beda-beda nih soalnya yang kalian dapat. Saya salah satu saja, nanti yang ganjil satu, yang genap satu gitu ya. Ini yang ganjil. Ini ganjil. Jadi bisa jadi ditanya ini, jangan lupa apa itu fungsi ganjil dan apa itu fungsi genap. Masih ingat apa itu fungsi ganjil? Fungsi dikatakan ganjil jika suatu fungsi dikatakan ganjil jika fx, f min x sama dengan min fx. Jadi kita harus memeriksa mana sih yang tidak memenuhi ini. Jadi memang harus satu-satu eliminasi lagi karena ini kecuali, jadi ya harus diperiksa satu-satu ya. Tentunya kita harus memeriksa ini, f min x dari ini adalah min 2x gitu ya, dikali dengan sin min 2x. Mutlak min 2x ya tetap 2x gitu. Sin min 2x menjadi minus sin 2x. Jadi kita punya ini adalah minus dari mutlak 2x dikali sin 2x, yang tentunya ini adalah minus dari si fx. Oh, berarti ini adalah fungsi ganjil. Yang kedua, sama gitu ya, kita harus memeriksa f min x-nya. Nah, ini adalah 2 dikali min x pangkat 3 ditambah sin dikali dengan min 2x. Ini akan sama dengan min 2 dikali x pangkat 3 gitu ya, karena ini jadi x min x pangkat 3 dikurangi dengan sin 2x. Ini akan sama dengan minus dari 2x pangkat 3 ditambah dengan sin 2x. Ini akan sama dengan min fx. Oh, berarti ini fungsi ganjil juga. Untuk yang C, f min x sama seperti tadi gitu ya. Ini akan sama dengan min mutlak x ditambah dengan tan min 2x. Ini akan sama dengan mutlak 2x gitu. Tan min 2x itu akan sama dengan min tan 2x gitu ya. Jadi ini akan ini tidak sama dengan min fx. Gitu. Artinya ini bukan fungsi ganjil. Jadi ya sudah, kalau sudah menemukan ya sudah. Bisa diperiksa bahwa yang bawah ini adalah fungsi ganjil. Ya, masih ingat ya dulu saya katakan kalau punya perkalian fungsi, ibaratkan bahwa ganjil itu negatif gitu ya. Genap itu positif. Jadi kalau dikalikan negatif kali positif akan menjadi negatif. Jadi fungsi ganjil dikalikan fungsi genap itu akan menjadi fungsi ganjil. Gitu ya. Fungsi ganjil dikalikan fungsi ganjil akan menjadi fungsi genap. Karena negatif kali negatif jadi positif. Begitu ya. Dan tidak berlaku untuk yang penjumlahan. Kenapa? Karena negatif ditambah positif nggak tahu. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Gedeannya mana? Makanya kalau penjumlahan itu nggak bisa kita pakai negatif
ditambah positif gitu, ganjil tambah genap tambah ganjil ya nggak tahu jadi fungsi apa. Itu bisa nggak tahu jadi fungsi apa ya. Yang bisa kita tahu kalau misalkan dia perkalian dan pembagian. Oke, ingat itu. Jadi ini begitu ya, kalau ada soal seperti ini memang harus diperiksa satu-satu. Tidak bisa begitu. Yang ketiga, oke, ini fungsi genap, supaya ingat fungsi genap apa. Kita bahas lagi fungsi genap. Saya agak cepat supaya kita bisa membahas semua soal dan bisa review ya. Ini adalah genap. Oke, sudah. Tidak ada yang di waiting room rasanya. Cuma satu. Oke. Ini yang kedua gitu ya. Yang kedua. Ini adalah fungsi genap. Masih ingat fungsi genap? Fungsi dikatakan genap jika fungsi genap F fungsi genap jika memenuhi apa? Min fx sama dengan fx. Ya, F dari min x, F dari min x itu sama dengan fx. Berarti kita harus periksa satu lagi. Ini supaya ingat gitu ya, F min x sama dengan. Oke. Berarti kita harus periksa F min x-nya dari yang soal A itu akan sama dengan mutlak dari min 2x dikali dengan cos min 2x. Ini akan sama dengan mutlak min 2x akan sama dengan mutlak dari 2x. Dikali dengan cos min 2x gitu ya. Ini akan menjadi cos 2x gitu ya. Ini yang akan sama dengan dari fungsi fx. Kita bisa diperiksa satu-satu. Ini adalah fungsi genap. Lalu ini adalah fungsi genap. Artinya fungsi genap dikalikan dengan fungsi genap akan menjadi fungsi genap. Gitu ya. Kalau penjumlahan, tentunya kalau genap ditambah genap akan selalu jadi genap. Kalau ganjil ya jadi ganjil gitu ya. Kenapa? Karena kalau positif ditambah positif ya pasti hasilnya positif. Negatif tambah negatif ya hasilnya pasti negatif gitu ya. Yang kalau misalkan bingung tuh tadi, kalau positif tambah negatif gitu, ya nggak tahu kita positif atau negatif. Tapi kalau perkalian, kita bisa yakin gitu ya bahwa hasilnya negatif atau positif. Ya, yang ini juga sama. Ini hasilnya mestinya adalah fungsi genap gitu, karena ini adalah 2 dikali min x dikuadratkan ditambah dengan cos 2x, min 2x, cos min 2x ya. Nah, ini akan sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan cos 2x yang akan sama dengan fx. Tentunya tan 2x kita tahu bahwa dia fungsi ganjil gitu ya. Ini adalah fungsi genap. Jadi kita tidak tahu ini fungsi ganjil atau genap. Jawabannya adalah C. Bisa diperiksa bahwa f min x-nya itu sama dengan mutlak dari min 2x ditambah dengan tan dari min 2x. Ini akan sama dengan mutlak 2x dikurangi tan 2x. Dia tidak sama dengan fx, sehingga ya sudah, ini sudah pasti dia adalah fungsi tidak tahu fungsi genap atau fungsi ganjil ya. Yang D itu fungsi ganjil dikali fungsi ganjil jadi fungsi genap. Begitu, ini adalah fungsi ganjil dan genap. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Boleh nanya apa saja. Oh enggak, nanya apa saja, nanya tentang ini dulu. Oke, kalau tidak ada, ya sudah. Kita lanjut lagi di soal ketiga. Soal ketiga itu tentang operasi pada fungsi. Jadi yang di sini itu adalah dosen yang membuat ya. Kalian bisa lihat sendiri siapa yang membuat. Ini new, gitu ya. Domain. Jadi ini adalah domain pergeseran fungsi. Nah, ini gimana, Bu? Kalau dulu kan kita belajarnya kalau digeser gitu ya, kalau min 2 ya berarti digeser ke kanan. Kalau digeser ke kanan ya domainnya juga ikut geser ke kanan gitu ya. Jadi mestinya ini geser juga. Oke. Kalau saya punya ini,
Jika domain dari fungsi fx adalah 2,7, maka domain dari fungsi 4 dikali f2x plus 6 adalah apa? Jadi kita kalau fungsinya digeser ke kanan ya berarti domainnya juga geser ke kanan. Wong fungsinya juga digeser gitu ya. Artinya ya domain kita juga geser. Kalau diregangkan terhadap sumbu x artinya kita panjangkan ke atas ya x-nya berarti nggak berubah. Tapi kalau dia dimampatkannya ke sumbu y atau diregangkannya terhadap sumbu y ya mestinya dia berubah gitu ya. Karena kan artinya gini ya. Kalau misalkan kita punya fungsi begini gitu ya, fungsi ini, lalu kita regangkan dia artinya diregangkan deh. Diregangkan gitu ya, saya ngomongin diregangkan dulu, diregangkan gitu. Nah berarti yang berubah adalah domainnya. Tapi kalau diregangkan ke atas dan ke bawah gitu, artinya ke atas dan ke bawah gitu kalau ada bawahnya, ya berarti dia domain kita nggak berubah. Ya, jadi tergantung apa sih yang dia berubah. Contohnya misalkan gini ya, x y sama dengan x kuadrat plus 1 gitu. Ya artinya ini domain kita nggak berubah. Kenapa? Karena kita geser fungsinya ke atas. Gitu. Tapi bedakan dengan x min 1 dikuadratkan. Gitu. Ini artinya kita geser fungsi kita ke kanan sebesar 1. Ya artinya domain kita juga geser ke kanan sebesar 1. Ya, jadi tentunya kalau hubungannya dengan domain ya hubungannya dengan kanan kiri gitu ya. Karena kan domain itu adalah si x-nya. Nah, sekarang saya punya ini, saya punya domain, saya punya fx itu domainnya adalah domain dari si fx adalah 2 sampai 7. Ini adalah fungsi. Terus saya punya gx, itu katakan gx saya adalah 4 dikali f 2x plus 6. Kira-kira domain saya bakalan kemana nih? Bakalan gimana? Ini kan sama dengan 4 gitu ya. F, saya ubah ini menjadi 2 dikali x min plus 3. Ini artinya diapain sih? Kalau saya punya fx-nya itu, kalau f2 dikali x plus 3 itu artinya diapain? Masih ingat? Lupa? Kalau lupa, ya saya ingatkan. Lupa nggak? Oke. Jawaban. Mari kita ingat lagi ya. Apa sih pergeseran fungsi gitu? Hmm. Hmm. Jadi saya punya ini. Sebentar. Saya punya pergeseran fungsi gitu ya. Kalau misalkan saya punya fy sama dengan fx gitu ya, dia di suatu domain gitu ya. Ini saya draw aja.
Oke. Jadi kalau misalkan saya punya ini fungsi fx gitu ya. Saya punya dia domainnya adalah domain dari si f, yaitu adalah A, B. Saya paling nggak suka di mana di PDF tuh select ini ya. Jadi saya punya DF gitu ya, DF ini sama dengan A, B, katakan domainnya adalah A, B. Maka kalau misalkan saya punya grafik fungsi lain, kita sebut saja Y gitu, fx ditambah K, maka grafik ini gitu ya, fungsi F ini digeser K1-an ke atas. Ya artinya kita tidak menggeser ke kanan ke kiri. Berarti domain dari si fungsi yang baru ini akan sama dengan fungsi F. Gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini katakan ini adalah G gitu ya, Gx yang baru, DG-nya itu akan sama dengan DF ya. Sama dengan DF ya. Nah, begitu juga yang ini karena kita ngegesernya ke atas atau bawah. Tapi kalau yang ketiga, kita kan menggesernya ke kanan atau ke kiri nih. Artinya yang tadinya misalkan fungsinya domainnya adalah A, B gitu ya. Berarti fungsi kita tuh di atas katakan. Misalkan fungsi kita beginilah. Ini. Nah, terus kita geser fungsi kita kalau misalkan G-nya itu sama dengan fx min K, itu kan artinya digeser K1-an ke kanan nih. Berarti artinya domain kita juga akan bergeser karena kan grafiknya jadi K1-an gitu ya. Artinya grafik si G-nya akan jadi di sini. Nah, kalau udah begini berarti ya domain kita akan berubah gitu. Domain kita akan menjadi geser ke kanan semua. Artinya ini A plus K gitu ya. Ditambah dengan koma B plus K. Jadi ujung kirinya menjadi A plus K, ujung kanannya adalah B min K. Begitu juga dengan fx plus K gitu. Karena dia geser ke kiri sejauh K ya berarti domain kita juga akan geser ke kiri sejauh K. Gitu ya. Yang nggak berubah itu kalau gesernya ke atas atau ke bawah. Jadi kalau perubahannya itu atas bawah ya udah berarti tidak ada perubahan di domainnya. Tapi kalau perubahannya itu kanan kiri ya berarti domainnya akan berubah. Contoh lain adalah yang ini, bukan contoh lain ya. Ini adalah yang tadi dimampatkan atau dilebarkan atau diregangkan gitu ya. Jadi kalau saya punya Y sama dengan Fx ya Y sama dengan Cfx, kalau C-nya lebih besar dari 1 nih, maka dia akan diregangkan gitu. Artinya ditarik ke atas. Misalkan saya punya fungsi ini, berarti kalau saya punya F sama Gx itu sama dengan 2 dari Fx gitu ya, berarti dia akan ditarik ke atas gitu. Karena kan 2 kalinya fungsi gitu ya. Berarti karena ke atas saja gitu ya, berarti dia berubahnya si Y-nya saja. Berarti ini domainnya akan sama. Dan ini katakan G lagi, berarti DF akan sama dengan DG. Begitu juga yang ini, DF-nya akan sama dengan DG. Tapi hati-hati kalau misalkan Y-nya sama dengan FCX nih. Artinya dia kalau F sama dengan CX dengan C-nya lebih besar dari 1, artinya dia dimampatkan secara horizontal. Kalau dimampatkan secara horizontal, berarti dia domainnya akan berubah. Kenapa begitu? Contohnya misalkan punya fungsi ini gitu ya. Terus kita mampatkan ke sini. Artinya domain kita makin kecil. Makin kecilnya berapa kali? Ya seberapa kali kita memampatkan dia gitu. Seberapa kali kita memampatkan. Gitu ya. Begitu juga misalkan dengan pencerminan. Kalau grafik Y sama dengan min Fx, artinya dia dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, berarti yang berubah itu si Y-nya. Berarti kalau yang ini domainnya akan berubah juga. Gitu ya. Yang ini tidak akan berubah. Oh, ada lagi yang belum? Oh, gitu ya. Jadi kalau yang berubah itu adalah si X-nya, berarti domain kita akan berubah. Nah, sekarang kalau kita punya ini, gitu ya, kita punya, nanti ini saya bagikan itu supaya buat catatan. Berarti kita punya ini, artinya apa nih? Kalau saya punya F-nya
F saya punya dia domainnya 2,7. Lalu saya punya G yang dia itu adalah 4 kali F 2X ditambah 6. Kalau saya rapikan ini adalah 4 dikali F 2 dikali X plus 3. Artinya gimana? Kebayang nggak? Ini tuh diapain dulu sih? Dua di sini artinya ngapain tadi? Kalau saya punya fx, lalu saya punya fcx, artinya fungsi kita diapain sih? Dikecilkan. Dikecilkan. Sebesar? 2. Sebesar 2 kali. Jadi artinya setengahnya gitu ya. Berarti kalau kita punya artinya dia dimampatkan gitu ya ke sumbu X gitu, awalnya ke sumbu X. Berarti dia yang 2 ya tetap, ayo yang 2 tetap 2 atau jadi 1. Kalau yang 2 tetap 2 atau jadi 1. Ini kan dimampatkannya terhadap sumbu apa? Terhadap 2 atau 1? Jadi dia domainnya segini nih, tapi dia dimampatkannya tetap terhadap sumbu X dulu ya. Jadi dia terhadap sumbu X dulu. Jadi yang 2 ini dia akan kegeser gitu jadi 1 karena kan 2 kalinya. Jadi kita punya dia dari 1 dulu gitu ya. 1, lalu yang 7 ini nanti jadi 3/2. Gitu ya. Lalu setelah dimampatkan kita geser semuanya sebesar ke kiri sebesar 3. Jadi kita geser dulu, 1 dikurangi 3 adalah 3/2 dikurangi 3 adalah min 3/2. Jadi ini mestinya hasilnya adalah min 2 sampai min 3/2. Nah, kalau nggak cara ini ada nggak Bu cara lain? Sebenarnya ada, tanpa kalian harus memikirkan ini ngampat atau tidak gitu. Jadi artinya kalau kita punya fx dia kan domainnya 27 nih. Terus saya punya kan yang 4 ini kan nggak ngaruh kan, karena kan cuma dia ke Y nih. Artinya fungsi kita jadi diregangkan ke atas. Tapi kan nggak ngaruh ke domain. Yang ditanyakan domainnya. Berarti kita cuma yang di dalamnya sini. Gitu. Nah, kalau fx dia itu x yang paling kirinya itu 2. Nah, sekarang kalau misalkan 2x plus 6 yang paling kirinya apa gitu. Artinya kita misalkan dulu gitu. Misalkan k-nya itu adalah 2x plus 6. Jadi nanti sumbu x kita itu k gitu. Dan dia akan sama dengan 2 gitu. Kalau dia itu X. Berarti kita pengen tahu X kita yang baru itu berapa. X kita yang baru itu adalah 2 dikurangi 6. X kita adalah min 4 dibagi 2. Jadi bisa begini gitu. Karena kayaknya kan tadi itu ya X gitu. Yang baru kita adalah 6. Lalu 7. Kita bisa dapat ini adalah 7 min 6. Loh kok beda Bu? Betul. Kenapa beda? Saya ada yang salah ya. 7/2. Mestinya gini sih, tapi kok salah ya. Ibu 7/2 bukan 3/2 ya Bu? Oh iya betul, tadi 7/2 ya. Saya ngomong kok 3/2, ngomongnya 7/2 tadi mestinya. 7/2 gitu ya, dikurangi dengan 3, itu harusnya setengah. Betul ya? Ini harusnya setengah. Jadi bisa pakai cara ini juga, wah lebih cepat gitu ya. Artinya kalau dalam sumbu biasa gitu, yang saya artikan K gitu, dia 2 gitu. Tapi kalau sumbu yang baru jadinya berapa? Sumbu yang baru kita itu adalah 2x plus 6. Gitu. Jadi kita punya sumbu namanya 2x plus 6 gitu. Dia itu harus setara dengan si X. Nah, ya, pas yang X ya dia 2 gitu. Jadi hasilnya itu. Gitu. Lebih mudah ya. Tapi sebenarnya tadi ya, ini dimampatkan dulu sebesar 2, artinya kalau dimampatkan terhadap sumbu X ya, yang 2 ini pasti geser ke 1 gitu. Setelah itu kita geser semuanya ke 3. Atau dengan cara geser dulu semuanya ke
sebesar ketiga. Ya maksudnya sebesar ke kiri sebesar 3. Artinya nanti kita punya min 1 sama 4 gitu. Tapi di sini jadinya sumbu X kita adalah si min 3. Kebayang nggak? Ini pusatnya jadinya min 3. Ini lebih ribet lagi ya. Artinya nanti kita mampatkan dia, tapi mampatkannya itu sumbunya bukan sumbu Y lagi, tapi sumbunya min 3. Nah, itu. Tapi kalau saya mendingan, ya sudah kalau ada seperti ini dimampatkan dulu terhadap sumbu Y. Dimampatkan sebesar 2 kali, berarti ya 2 jadi 1, 7 jadi 7/2 gitu ya. Lalu baru digeser. Gitu ya. Atau dengan cara yang ini. Gitu ya. Jadi itu jawabannya. Mungkin banyak yang salah di sini. Apakah benar atau salah? Mari kita periksa. Ini adalah min 1 dibagi 2. Iya nggak sih tadi? Salah. Min 2, lalu di sini adalah 1 dibagi 2. Jangan-jangan salah. Benar ya? Ini adalah jawabannya ya. Jadi itu jawabannya. Kalau teman-teman salah ya nggak apa-apa. Ini buat jadi pelajaran. Ibu mau nanya. Apa itu? Sudah? Itu jadi 4-nya buat apa, Bu? 4-nya buat apa? 4-nya nggak buat apa-apa. 4-nya buat hiasan aja. Jadi 4 ini adalah dia tidak mempengaruhi domainnya. Kenapa? Karena 4 di sini itu meregangkan si fungsinya ke atas dan ke bawah. Yang mempengaruhi domain adalah kalau kita mengubah fungsinya itu ke kanan dan ke kiri. Jadi contohnya ini, kita mengubah fungsinya nih. 2 ini artinya dia meregangkan atau memampatkan, gitu ya. Ini memampatkan terhadap sumbu Y. Artinya kita mampatin nih terhadap sumbu Y, berarti X kita berubah. Si domain kita berubah. Karena kan kalau mampat terhadap sumbu Y artinya dia gerak menuju sumbu Y kan. Jadi artinya dia berubah gitu X-nya. Plus 3 juga mengubah fungsi kita. Karena fungsi kita digeser ke kiri sebesar 3. Nah, kalau yang 4 ini, ya dia ngegesernya, ini artinya meregangkan fungsi kita sebesar 4 terhadap sumbu X. Itu. Jadi sumbu pusatnya X, kita regangkan nih sebesar 4. Artinya dia berubahnya ke atas ke bawah. Jadi 4-nya nggak ngaruh ke domainnya. Tapi ngaruh ke bentuk fungsinya nggak ngaruh. Bentuk fungsinya mah makin besar gitu. Artinya dia makin lancip gitu atau makin langsing gitu ya. Karena dia ditarik ke atas. Begitu. Tapi kalau domainnya sih nggak ngaruh sih 4. Jadi ini bisa saja saya bikin ini jadi 100 gitu ya. Boleh saja karena tidak mempengaruhi ke domain. Begitu ya. Jadi kalau ditanya domain berarti yang harus diperhatikan adalah perubahan gitu ya, perubahan ke kanan ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Kanan ke kiri ini termasuk pemampatan gitu ya, pemampatan atau peregangan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya itu jadi si sumbunya. Gitu ya. Kalau ada yang seperti ini jangan langsung 2X ditambah 6. Kenapa? Jadi maksudnya ini, oh ini 2 kali nih. Berarti 2 di 2X ini artinya dia dimampatkan sebanyak 2 kali lalu digesernya min 6. Kenapa nggak boleh seperti itu? Karena 2 ini harus mengenai dari semua fungsi di dalamnya. Jadi ini harus mengenai gitu. Kalau ini kan jadi mengenai ke X saja. Makanya harus diubah dulu ke sini. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Jadi ini bisa dengan cara ini, lebih mudah gitu ya. Tapi ya begitulah. Ini harus pakai intuisi sih. Kenapa boleh begini ya? Karena begini. Oke lah, kita ke yang lain gitu. Jadi ini soalnya begitu semua, cuma beda angka di depannya aja. Sama angka 2 dan 6-nya itu beda. Tapi begitu cara penyelesaiannya. Oke, kita move on. Gitu ya, move on ke fungsi trigonometri. Berarti karena ini saya, berarti ini saya yang buat ya. Ini adalah fungsi kita.
tentunya ini kita bisa pakai kalau misalkan ada yang tidak hafal ini jadi apa gitu ya. Bisa pakai A dikali B gitu ya. Jadi kita new gitu, new. Copy, oke. Saya punya ini adalah soal keempat mestinya. Saya punya ini. Fungsi trigonometri ini ya, saya punya sin X itu sama dengan 0,6 dan nilai dari 4 cos 2X ditambah pi adalah apa? Kira-kira gimana? Ada yang bisa? Mari kita hitung bersama ya. 4 dikali cos 2X plus pi, kalau tidak hafal ya dijabarkan saja, cos A ditambah B itu adalah, kan mestinya ada ya, cos pi ditambah A itu jadinya apa? Cuman kalau apa ya, kita bikin aja. Cos itu adalah cos-cos dikurangi sin-sin gitu ya. Jadi kita punya ini adalah cos 2X dikali cos pi gitu ya, dikurangi dengan sin 2X dikali sin pi. Kita punya sin pi itu 0, jadi ini 0. Cos pi itu adalah min 1. Jadi ini adalah min 4 dari cos 2X gitu ya. Selanjutnya ya bikin saja karena kita punyanya sin, kita punya cos 2X, kita punya bahwa cos 2X itu akan sama dengan 1 dikurangi dari 2 sin kuadrat. Ya, jadi kita punya ini adalah min 4 dikurangi 1 dikurangi 2 dikali dengan 0,6 dikuadratkan. Berarti kita punya ini adalah min 4 dikali 1 dikurangi 0,72 gitu. Karena ini 0,36 kita kali 2 menjadi 0,72. Jadi ini adalah min 4 dikali 0,28 ya. Bisa dihitung bahwa ini akan sama dengan berapa? 28 dikali 4 adalah 32, ini adalah 1. Kalau minus ya berarti harusnya hasilnya ini. Gitu ya. Ini cukup mudah kalau tahu formula ini. Jadi saran saya karena besok ujian gitu, ujian itu adalah open book. Jadi bikinlah catatan yang rapi gitu. Kalau teman-teman sukanya pakai buku gitu ya, buku kita, buku apa? Buku rujukan kita, Purcell gitu, bikin aja note-note. Kayak misalkan dibatasin gitu. Halaman ini bahas apa sih? Halaman ini bahas apa sih? Gitu. Jadi kalau ada soal gitu dan misalkan besok lupa, itu udah langsung bisa tahu harus membuka halaman yang mana gitu. Jadi saran saya dari sekarang walaupun ujian kita open book, jangan diremehkan gitu ya. Jangan diremehkan. Itu saja sih. Karena pengalaman saya dulu pernah ujian open book juga gitu ya. Karena open book jadi waduh santailah ya open book gitu. Pernah berpikir seperti itu. Tapi jadinya kacau gitu. Karena pas ujian jadi bingung, ini saya tahu ada materi ini tapi ada di mana gitu. Nah, itu yang bikin kacaunya adalah jadi nyari-nyari gitu. Jadi usahakan besok kalau ujian tuh udah siap. Oh, kalau ada soal seperti ini saya harus buka halaman mana gitu. Kalau ada kelupaan gitu ya. Kalau misalkan tidak seperti itu bisa juga membuat catatan di tembok gitu ya. Misalkan di tembok, maksudnya ditempel gitu di tembok supaya jadi ingat, oh kalau ada soal ini saya harus pakai teorema itu misalkan. Kalau ada soal ini rumusnya ini gitu. Jadi tidak kehabisan waktu hanya untuk mencari ini tuh ada di mana teoremanya gitu misalkan. Atau saya tahu nih udah pernah, cuma saya bingung ini di mana ya gitu. Jadi kalau open book saran saya sih tetap belajar gitu, jangan diremehkan dan bikin catatan yang rapi. Nah, catatan yang rapi itu akan sangat membantu loh, apalagi di open book. Dan yang kedua adalah karena teman-teman ini bisa open apa aja gitu ya, karena kan open apa saja itu maksudnya bisa pakai apa aja ya, apa saja silahkan diartikan sendiri gitu. Bukan berarti minta bantuan orang gitu ya, tapi jadinya punya banyak keleluasaan. Apa sih Bu? Nanti saya tunjukkan ya. Begitu, artinya adalah harus siap-siap banget nih kalau open book. Nggak boleh, justru kalau open book tuh harus
harus lebih siap gitu daripada tidak open book. Catatannya harus rapi, gitulah ya. Kalau saya, pengalaman saya, karena dulu pas saya sedikit meremehkan gitu, jadinya bingung pas ujian. Lalu saya seperti balas dendam karena nilainya jelek, jadinya kan karena tadi harus nyari-nyari teoremanya mana gitu. Lalu di UTS kedua saya tahu harus apa, karena di UTS 1 pengalamannya jelek gitu ya. Nah, misalkan KBF 1 dan KBF 2 bisa menjadi pembelajaran nih buat adik-adik, karena soalnya akan mirip-mirip, maksudnya mirip-mirip tuh tipenya akan seperti itu. Jadi sudah latihan 2 kali gitu ya dengan tipe soal seperti itu. Saya rasa ya jadinya tahu harus strategi apa yang nyaman untuk adik-adik gitu. Nah, kalau saya dulu UTS 1 tuh biasanya buat percobaan. Aduh, strategi apa ya harus saya lakukan supaya di UTS 2, 3 itu berhasil gitu. Karena kan dulu jarang kuis ya kalau saya di matematika tuh 2, 3 itu jarang kuis. Yang saya lakukan yaitu yang nyaman buat saya adalah membuat note dari semua teorema. Kalau ada soal kayak gini, teoremanya adalah itu gitu. Jadi cepat gitu. Oh, kayak gini ya. Jadi punya ide. Kayak gitu sih yang saya lakukan. Jadi sebisa mungkin harus sudah punya tanpa memikirkan, tanpa nyari, udah harus langsung ketemu itu teoremanya di mana. Gitu. Jadi at least tahu tempat-tempatnya di mana. Ujian hanya untuk membantu. Oh, oke, bunyinya kayak gitu. Gitu. Jadi jangan lagi nyari-nyari itu teorema di mana. Itu akan menghabiskan banyak waktu gitu. Itu satu sih tips dari saya. Yang kedua, move on aja. Kalau KBF 1, KBF 2 jelek, ya udah, mau diapain kan nggak bisa juga kan. Yang bisa kita lakukan adalah di kedepannya gimana caranya kita bisa gitu mengerjakan soal yang sama seperti itu. Ya balik lagi, strateginya harus yang nyaman dengan adik-adik nih. Mumpung masih ada waktu hari ini dan besok untuk ujian hari Sabtu, kalau saya sih jadi adik-adik, saya bakalan persiapkan dengan baik gitu. Maksudnya catatannya harus rapi, ya gitulah. Even saya harus begadang, ya saya harus lakukan itu, misalnya. Gitu ya. Kok jadi ke situ? Mari kita tadinya katanya mau cepat-cepat, kita soal lagi, di manakah dia berada? Oh, di sini. Soal saya nggak tahu soal keberapa. Soal keberapa lah? Ini adalah pengantar limit dan limit fungsi ya. Saya dong. Saya yang bikin. Oh ini ya. Jadi ini adalah eksistensi limit. Kalau teman-teman lihat ini mirip sama continue gitu ya. Jadi saya pengen Jadi saya inginnya adalah berapa sih nilai A supaya ini tuh ada limitnya. Artinya limit kiri kanan dan limit kirinya kan harus ada gitu ya, dan mereka sama. Ini hanya menggunakan teorema itu. Jadi apa sih syarat bahwa suatu limit di suatu titik itu ada? Ya berarti limit kiri dan limit kanannya itu harus sama. Nah itu tuh dipakai di mana? Biasanya dipakai di fungsi-fungsi yang seperti ini, fungsi piecewise gitu ya. Artinya di tiga ini fungsi kiri dan kanannya berbeda. Nah, ada nggak A yang menyebabkan itu jadi sama gitu ya? Mari kita lihat sama atau tidak ya. Jadi katanya supaya ada gitu. Supaya ada maka limit kiri dan limit kanannya sama. Jadi X menuju 3 dari kiri, limit X menuju 3 dari kanan. Limit X menuju 3 dari kiri Fx, berarti kirinya 3, fungsi kita adalah ini. Ax pangkat 3 ditambah 5. Yang kanan berarti fungsi kita adalah ini. Gitu ya. Jadi kita simultan, karena ini polinomial, maka ini akan sama dengan A dikali 3 pangkat 3 ditambah dengan 5. Atau sama dengan 27A ditambah dengan 5. Yang ini kita bisa selesaikan dengan menyederhanakan persamaannya terlebih dahulu. Ini adalah X min 3 dikali X plus 3 dibagi dengan X min 3. Ini akan sama dengan 6. Supaya ada limit di X menuju 3-nya, maka limit kiri dan limit kanannya harus sama. Maka limit X menuju 3 dari Fx ada, jika dan hanya jika gitu ya. Limit X menuju 3 dari kiri, dari Fx, ini akan sama dengan limit X menuju 3 dari kanan.
ini akan sama dengan 27A ditambah 5, yang ini akan sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan ini akan sama dengan 1, A kita adalah 1 dibagi 27. Oke, jelek sekali. Mari kita coba. Oh, ini harusnya desimal ya, kalau saya tidak salah. Kalau teman-teman jawab pakai itu bisa nggak ya? Mari kita coba ya. Ada nggak dulu yang jawab pakai pecahan? Oke, kalau ini tidak bisa berarti saya harus auto ulang. Oh, bisa ya. Jadi bisa pakai 1 dibagi 27. Gitu, oke? Jadi kalau bingung sama pecahannya ya mending bingung sama desimalnya mending pakai pecahan gitu. 1 dibagi 27 udah bisa. Di sini ada pertanyaan nggak? Saya rasa ada pertanyaan? Cukup mudah ya. Oke, sekarang yang ke tidak tahu ke berapa. Ini teorema limit, artinya pakai penjumlahan, pembagian, pengurangan gitu ya. Mari kita lihat soalnya. Ini adalah soal kita. Nah, ini itu menyatakan floor ya. Kalau misalkan tidak diberikan bahwa dia floor atau ceiling gitu, artinya tidak diberikan bahwa ini itu fungsi. Oh, belum saya ini. Gitu, jadi itu menyatakan floor. Oke, jadi floor itu artinya pembulatan ke bawah, ya. Kalau secara formal sih bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari bilangan tersebut. Nah, kira-kira hasilnya berapa ini? (16) bukan Bu, kalau nggak salah. 16. Dari mana? 4 dikali dengan 4 ya. Dari mana? Oh, kita lihat ya. Ini limit dari X menuju 2 dari kanan, floor 2X gitu ya, dikali dengan X kuadrat min 4 dibagi dengan X. Tentunya kalau X menuju ini bisa satu-satu gitu ya, bukan satu-satu sih. Jadi harus dirapikan dulu, maksudnya difaktorkan, karena ini bisa dicoret dengan ini, yang artinya kita punya ini, lalu ini punya X min 2 dikali X plus 2 dibagi dengan X min 2. Sama dengan ini. Nah, kita menggunakan ini ya, perkalian. Jadi apakah limit X menuju 2 positif dari floor 2X ini akan sama dengan apa? Kira-kira sama dengan apa? Limit X menuju 2 dari kanan dari floor 2X. Artinya kalau kita bikin X yang menuju 2 dari kanan gitu ya, X-nya kan menuju 2 dari kanan nih. Artinya dia 2,000 something. Artinya kalau kita masukkan ke floor, ini 2 dikali 2,000 something gitu ya, 0,01 katakan. Berarti ini adalah 4,0000, nggak tahu berapa. Kalau kita bulatkan ya ini akan menjadi 4. Gitu. Kalau bingung sama seperti ini, bingung sama ini hasilnya berapa? Masukin aja bilangan. Kan dia X-nya menuju 2 dari kanan. Berarti kalau menuju 2 dari kanan ya kira-kira adalah 2,000 sesuatu lah. Biasanya intuisi ini tuh jadi memudahkan kita, khususnya untuk fungsi-fungsi yang seperti ini ya, untuk floor gitu. Karena ini 4 dan ini 4, ya maka kita punya ini 4 dikali 4 adalah 16. Ya, ini hasilnya 16. Bisa kita lihat, ini hasilnya 16. Gitu ya. Apalagi. Ini juga bisa dilakukan dengan cara lain gitu. Cara lainnya apa tuh, Bu? Cara lainnya adalah gambar aja fungsinya. Misalkan saya punya gitu ya, Desmos, saya mau minta bantuan Desmos, saya punya fungsinya adalah Y sama dengan floor dari 2X, lalu saya kalikan gitu ya, kalikan gimana caranya, biar dia kali. Di sini aja kalau gitu. Dikali dengan X plus 2. Itu. Jadi saya punya nih, begini. Jadi saya punya, memang begini. Jadi saya punya begini.
kita lihat bahwa ketika X mendekati 2 dari kanan, ya dia akan menuju 16. Tapi kalau dari kiri dia akan menuju, ini duanya di sini ya. Duanya tidak kelihatan. Kita punya 2 di sini nih. 2 itu di sini. Kelihatan nggak kursor saya? 2 di sini. Berarti kalau dari kiri dia akan menuju min 12, kalau dari kanan akan menuju min 16. Jadi ini kalau adik-adik pakai ini gitu, nggak usah gitu, bisa jadi udah dari gambar udah kelihatan ya. Ini sama dengan 16. Gitu. Saya rasa ini mudah atau sulit. Kalau sulit tadi ya bisa minta bantuan kok. Bantuan siapa? Tuh, bantuan Desmos contoh. Yang ketiga adalah sudah bentar gitu ya. Kita move on lagi ke, jadi teorema limit ini bisa ditanya ya tadi ya, perkalian, pembagian, terus tadi kalau 0 dibagi 0 ya bisa disederhanakan atau tidak. Biasanya sih bisa ya. Nah, ini adalah limit trigonometri. Mari kita lihat ya. Ini juga kalau adik-adik pakai software ini udah langsung kelihatan. Maksudnya ini udah langsung dapat gitu berapa. Jadi kita coba kerjakan gitu. Jadi copy. Nah, saya kopikan ke sini. Pasti. Jadi mentang-mentang pakai software bisa, terus kalian tidak persiapan, itu juga adalah hal yang tidak bijak gitu. Kenapa? Karena pakai software itu butuh ini ya, butuh jam terbang. Artinya kalau jam terbang kalian makin dikit, makin bingung loh pakai software tuh. Malah nggak ketemu-ketemu mungkin. Jadi kalau mau minta bantuan software, katakan gitu, ya harus mahir dulu memakai software tersebut. Jadi adalah suatu keputusan yang tidak bijak bahwa meremehkan sesuatu gitu ya. Artinya kan bisa pakai software, ya udah nggak usah belajar. Nah, itu adalah sesuatu pemikiran yang sangat tidak bijak. Ya, at least cobalah. 1 dibagi dengan tan kuadrat. Ini harus diapain dulu? Ada yang bisa? Yang atas jadi apa sih? Yang atas jadi apa sih? Min sin kuadrat 8x. Nah, ini jadi apa jadinya? Masih ingat kita punya apa aja? Limit X menuju 0 dari sin X dibagi X adalah 1. Terus kita punya, karena kita punya ini, maka limit X menuju 0 dari X dibagi sin X juga 1. Kita juga nanti punya bahwa tan X dibagi X akan sama dengan 1 juga ya. Begitu juga sebaliknya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Karena tan X dibagi X itu akan sama dengan limit X menuju 0 dari sin X dibagi X dikali 1 cos X. Dan kita tahu ini menjadi 1, ini menjadi 1, jadinya 1. Ya. Jadi pada akhirnya yang harus kita ingat cuma 1 gitu, sin X dibagi X. Tapi ya wes lah. Gitu. Begini. Sehingga ini hasilnya mestinya adalah berapa? 8 dibagi 6 gitu ya, dikali 8. Sama dengan minus 64 dibagi 36. Harusnya sih bisa langsung ditulis ini ya, min 64 dibagi 36. Oh, apakah mari kita coba, apakah bisa gitu ya. Jadi adik-adik nggak perlu ngitung gitu ya. 36. Nah, gitu. Jadi nggak perlu pakai kalkulator, langsung ditulis saja udah bisa. Nah, kalau tanpa itu sebenarnya bisa nggak Bu? Ya, bisa juga. Kita lihat limit calculator gitu ya. Mestinya ini jadi untuk ini saja, apa itu namanya? Untuk apakah kita benar atau salah ya. Ini 0 dari, kalau saya tidak salah ingat, supaya ini 1 dibagi aja. Supaya ini adalah cos dari berapa tadi? 8x gitu ya. Dikuadratkan. Mestinya bisa di sini.
dikuadratkan, lalu saya dikurangi 1 gitu ya. Lalu saya bagi dengan tan kuadrat dan X. Agak lama, berarti internet saya. Oke, sambil menunggu, kok dia lama sekali? Oh, apa itu katanya? Step are currently, oh berarti dia nggak bisa itu ya. Dia nggak bisa, dia nggak kenal sama kuadrat. Itu. Jadi kita pakai 1 dibagi aja. Lalu saya pakai ini adalah tan X, bukan tan X, tan dari 6X gitu ya. Nah ini sebagai contoh, berarti tidak bisa itu ya. Artinya kalau kita mau minta bantuan ini ya harus tahu dulu gitu. Dia menuliskan fungsinya seperti apa. Ya. Mestinya sih ini bisa. Bisa tidak? Nah, min 16/9. Ya, min 16/9 kita punya tadi min 64 dibagi 36. Kalau kedua ruas kita, kedua pembilang dan menyebut kita bagi 4 ya jadinya 16 dibagi 9. Gitu ya. Jadi maksudnya ini bisa membantu adik-adik nih, tapi tidak untuk first time gitu. Kenapa tidak untuk first time? Karena menggunakan salah satu software atau aplikasi itu harus tahu dia aturan penulisan itu seperti apa. Jadi sangat tidak bijak untuk menggunakannya pertama kali saat di ujian itu tidak baik gitu ya. Artinya kalau bisa gitu kita coret-coret dulu hasilnya itu dan ternyata software membacanya kalau cos 8x itu dikuadratkan, cos kuadrat 8x itu harus ditulis cos 8x dikuadratkan. Misalkan seperti itu. Jadi itu yang harus digarisbawahi sih. Udah? Saya ngapain sih? Oke. Yang lain, saya rasa ini hanya nanti bedanya hanya di angkanya saja, 86 gitu. Kita ke limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, limit tak hingga dan limit di tak hingga itu pasti erat kaitannya dengan asimtot datar dan asimtot tegak gitu ya. Kalau limit di tak hingga itu artinya kita ngomongin X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga itu nilainya berapa. Karena kita ngomongin ketika X membesar tanpa batas dan X mengecil tanpa batas, artinya X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga, artinya kita ngomongin asimtot datar. Tapi kalau kita udah ngomongin yang hasilnya itu tak hingga atau min tak hingga, maka kita ngomonginnya asimtot tegak. Gitu ya. Itu artinya limit tak hingga. Nah, asimtot datar berarti kita ngomongin X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga. Kalau misalkan ada soal seperti ini, ya adik-adik bisa gambar saja 2 ditambah 2 dibagi X plus 2 kuadrat ini di Desmos. Ini mah jadi hal yang sangat mudah gitu. Tapi kalau tanpa Desmos bisa dikerjain nggak? Ya bisa dong. Tentunya bisa ya. Kita kerjakan tanpa bantuan terlebih dahulu dan saya akan perlihatkan kalau pakai bantuan itu seperti apa. Ya. Nah, kalau yang seperti ini tentunya kita harus eliminasi pernyataan mana yang benar dan pernyataan mana yang salah. Kalau misalkan bilang min 2 adalah asimtot datar ya berarti kita harus mencari asimtot datar dan asimtot tegak kita itu apa. Asimtot datar artinya limit X menuju tak hingga dari fx kita itu sama dengan apa ya. Ini datar berarti ini 2 ditambah 2 dibagi X plus 2 dikuadratkan. Kita tahu ketika X membesar tanpa batas gitu artinya ini bilangan yang sangat besar. 2 dibagi bilangan yang sangat besar itu akan menuju 0. Jadi ini akan 2. Tentunya 2 itu adalah asimtot datar. Nah, kalau ngomongin asimtot datar itu berarti datar gitu ya. Artinya begini,
Berarti kalau asimtot datar itu fungsinya pasti Y sama dengan sesuatu. Jadi karena limit X menuju tak hingga dari Fx ini sama dengan 2, maka punya asimtot datar, yaitu salah satunya adalah Y sama dengan 2. Pernyataan yang benar ya tentunya adalah ini. Gitu ya. Kalau tegak gimana? Kalau tegak adalah salah satu cirinya adalah Fx kita tidak terdefinisi. Dia tidak terdefinisi di X sama dengan min 2. Gitu ya. Tidak terdefinisi gitu ya. F tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Jadi ini baru calonnya. Ini kandidatnya, kandidat dari gitu ya, kandidat dari asimtot tegak. Nah, gimana cara buktikan bahwa dia asimtot tegak? Ya, kita cari limit di X menuju min 2, cukup satu sisi saja. Cukup satu sisi saja. Kita cari apakah dia sama dengan tak hingga atau min tak hingga. Ya. Berarti kalau dari kanan gitu ya, ini kan min 2 nih dari kanan, artinya min 1, sesuatu. Min 1, sesuatu gitu ditambah 2 ya 0 positif gitu ya, dikuadratkan tetap jadi 0 positif. Karena 2 dibagi 0 positif dia akan sama dengan plus tak hingga. Berarti karena dia hasilnya adalah plus tak hingga, maka X sama dengan min 2 adalah asimtot tegak. Jadi X sama dengan min 2 adalah asimtot. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah sebenarnya kalau asimtot tegak, fungsinya itu pasti X sama dengan sesuatu. Kalau asimtot datar, itu fungsinya adalah Y sama dengan sesuatu. Kenapa begitu? Kalau datar kan berarti gini. Kalau sejajar dengan sumbu X, berarti Y sama dengan sesuatu. Kalau tegak, itu berarti dia sejajar dengan sumbu Y, berarti X sama dengan sesuatu. Gitu ya. Jadi ini kita bisa eliminasi dulu. Ini pasti tidak benar karena asimtot tegak itu pasti salah ya. Asimtot tegak itu pasti X sama dengan sesuatu. Asimtot datar itu pasti Y sama dengan sesuatu. Jadi pilihannya adalah yang ini atau yang ini. Begitu. Kalau saya tanpa menghitung udah bisa tahu X sama dengan 2 udah pasti bukan asimtot tegak karena kandidatnya aja cuma satu, yaitu X sama dengan min 2. Gitu ya. Kalau pilihan ganda mah eliminasi aja. Bisa jadi dari eliminasi ini udah pasti jawabannya cuma satu. Gitu ya. Begitu. Jadi ngomongin tips and trick gitu ya. Begitu juga dengan yang ini mungkin tanpa apakah bisa kita tanpa menghitung gitu ya. Saya punya manakah yang paling benar? Ingat tadi bahwa kalau datar itu Y sama dengan sesuatu, kalau tegak itu X sama dengan sesuatu. Berarti yang A dan C itu udah pasti salah. Pilihan kita adalah yang B atau D. Yang B atau D, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa X sama dengan asimtot datar kita, kalau limit X menuju tak hingga, artinya ini menuju 0, berarti asimtot datar kita adalah 5. Berarti ini salah, gitu ya. Jadi ya udah pasti jawabannya adalah D. Gitu ya. Jadi artinya dari kalau pilihan ganda usahakan eliminasi dulu mana yang salah. Apalagi pernyataan yang benar gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah maka pernyataan berikut benar kecuali lah itu yang lebih sulit. Kalau manakah yang benar ya berarti ada kemungkinan banyak yang salah gitu. Tapi kalau pernyataan berikut benar kecuali itu lebih sulit. Kenapa? Karena kita harus memeriksa semuanya pasti banyak yang benar gitu ya, yang salah cuma satu. Nah, mencari yang salah itu kadang sulit. Bukan sulit ya, ini gampang karena salahnya banyak. Oke, ngomongin kita istirahat setelah KPF 1 selesai ya. Kekontinuan ini esai. Kontinuannya esai ya. Yang satu lagi apa? Esai. Oke lah. Karena Budela sendiri ya. Jadi kekontinuan ini adalah soal esai. Mari kita lihat gitu ya. Tentunya kalau soal seperti ini saya sudah pernah ajarkan gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan hanya pas dia pindah fungsi. Ini kalau ini begitu ya.
pas dia beda fungsi aja. Udah, mau kita bahas deh supaya tidak ada yang mengganjal di hati. Kita bahas nulisnya gimana. Kalau karena esai ya berarti penulisan penting gitu ya. Jadi kita tulis gitu ya. Pertama kita kan diminta gitu akan dicari A, B sehingga si Gx gitu ya, si fungsi G sehingga fungsi G continue di mana-mana. Continue di R. Karena gitu ya, karena untuk X kurang dari 0 gitu ya. Sebentar ya. Enggak apa-apa. Karena fungsi polinomial gitu ya, polinomial continue di R gitu ya, di R. Maka selain gitu ya, selain X sama dengan 0 dan 2, maka G continue. Ini G ya, G continue. Kenapa? Karena ini ya, yang tidak continue itu kan calonnya hanya di perpindahan fungsinya aja. Ya tidak continue ya mungkin di 0 atau 2. Sehingga kita harus state ini dulu. Selain di 0, 2 itu dia continue. Nah, sekarang agar di X sama dengan 0 continue, maka gitu ya. Maka limit kirinya, limitnya harus ada dan dia harus sama dengan fungsinya. Karena ini polinomial, dia pasti continue kanan atau continue kiri. Artinya ini continue kanan, artinya limit X menuju 0 dari kiri itu sama dengan fungsinya. Gitu ya. Jadi kita bisa pakai salah satu saja, karena ini kan polinom. Jadi kita punya gitu ya, bahwa limit X menuju 0 dari kiri, dari si fx gitu ya. Ini sama dengan limit X menuju 0 dari kanan dari si fx. Dan ini limit X menuju 0 dari kiri dari fx ini akan sama dengan f0. Kenapa begitu? Karena dia X kurang dari sama dengan 0-nya definisinya ini. Jadi limit ketika X menuju 0 dari kiri itu akan sama dengan si f0-nya. Berarti kita punya f0 di sini adalah B sama dengan yang dari kanan, berarti kita masukkan 0. Di sini adalah 0 ditambah dengan 3A min B. Berarti kita punya persamaan bahwa 2B sama dengan 3A. Kita simpan di persamaan 1. Lalu persamaan kedua adalah agar X sama dengan 2, di X sama dengan 2 dia continue, maka gitu ya, limit X menuju 2 dari kiri dari si fx sama dengan limit X menuju 2 dari kanan dari si fx. Kita lihat bahwa X menuju 2 dari kiri akan sama dengan f2. Kenapa? Ya, karena ini kan polinom ya. Jadi limitnya menuju 2 akan sama dengan si fungsinya. Berarti ini adalah 2 kuadrat ditambah 3A dikurangi B akan sama dengan F yang dari kanan menuju 2 adalah 3 dikali 2 dikurangi 5. Udah deh. Jadi kita punya 3A min B sama dengan 6 dikurangi 5 adalah 1 dikurangi 4 gitu ya. Adalah min 3. Berarti kita punya persamaan 2 adalah 3A dikurangi B adalah sama dengan min 3. Karena 3A sama dengan 2B nih dari persamaan 1. Dari persamaan 1 kita punya 3A itu sama dengan 2B. Berarti ini sama dengan B kita adalah min 3. A kita berapa? Ya berarti A kita adalah 3A sama dengan 2 dikali min 3. Berarti A kita adalah itu deh. Udah selesai. Jadi agar G fungsi continue di mana-mana maka A kita sama dengan min 2 dan B kita adalah min 3. Begitu. Soal esai tidak akan ada di ujian. Jadi soal ujian kita hanya sampai IST ya. Kemarin tidak suruh mengunggah ya. Kita istirahat terlebih dahulu 5 menit, lalu kita bahas KBF 2 ya. Supaya kalau nanti ada yang ini salah nih jawabannya gitu, saya bisa sampaikan di grup. Oke, boleh istirahat. Taklukan
bercanda-canda menatapi senyuman yang terlihat saat itu. Detik itu juga ku berhenti berhayal, seperti semua terjadi. Sinarnya mentari perlahan meredup, memahami tentang makna hari ini kan berganti. Takkan kemana-mana cahaya harap kalahkan gelap yang hadir, ikut menyapa, menyekap batin yang mengadu, diam berseduh, menatapi senyuman yang terurai saat itu. Detik itu juga ku berhenti berhayal, seperti semua terjadi. Sinarnya mentari perlahan meredup, memahami tentang makna hari ini kan berganti. Tak bisa pungkiri, tetap tertera padamu. Ku kan diam di ruang kulit merangkai cerita. Takkan kemana-mana, takkan kemana-mana, walau gusar menghalangi suka. Terdengar samar suara tentang resah, berbisik pelan dengan tatapan penuh luka lara. Terdengar samar suara tentang resah, berbisik pelan dengan tatapan penuh luka lara. Takkan kemana-mana, hilang entah kemana. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya.
sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada Ibu maaf, kayaknya Ibu belum di-unmute ya, Bu. Oh, pantas saja saya ngomong panjang lebar. Emang. Ya udah, ini adalah Oke, kita kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Jadi ini mungkin nggak tahu di nomor berapa kalian, bisa jadi nomor berapalah. Ini adalah yang pertama itu adalah dua masalah dalam satu tema, yang dipilih adalah masalah gradien, gitu ya. Tapi tentunya ini tidak menepis kemungkinan bahwa ini udah pakai yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah garis singgung kurva ini tegak lurus dengan garis ini, itu di X sama dengan apa? Nah, kira-kira gimana? Ada yang bisa? Gimana? Berarti kita harus nyari gitu ya garis singgung yang dia itu gimana gradiennya. Jadi M1 sama dengan min 1 per M2 ya, Bu? Oke, betul. Betul. Berarti ini M1-nya dulu, M1-nya sama dengan apa ini? 1/4, Bu. 1/4 ya. Berarti M2-nya kita harus nyari suatu titik yang di sini yang garis singgungnya itu M2-nya itu adalah min 1 dibagi 1/4. Yaitu adalah min 4. Kapan sih garis singgungnya itu di X-nya itu sama dengan min 4? Berarti kita turunkan dulu. Di aksen kita adalah 4X ditambah 2. Ini sama dengan min 4 saat X kita adalah min 6 dibagi dengan 4 atau min 3. Udah deh, saya adalah gitu ya. Jadi jangan lupakan yang ini. Gitu.
Bisa nggak pakai Desmos? Nggak tahu. Kalau pakai Desmos mungkin bisa. Mari kita coba ya. Maksudnya adalah Desmos di sini akan membantu kalian untuk menggambar fungsinya, itu akan membantu kalian untuk mengeliminasi jawaban yang tidak mungkin. Ini misalkan saya punya itu fungsinya tadi, kalau ingat adalah apa fungsinya tadi? 2x kuadrat gitu ya. 2x kuadrat plus 2x ya. Plus 2x kalau tidak salah. Lalu saya punya di sini adalah 4y sama dengan x. Saya punya ini. Saya punya ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat yang tegak lurus sama ini tuh di mana gitu. Tadi kan kalau nggak di 0 udah nggak mungkin kan, karena kan garis singgung 0 kan ke sana. Lalu di 1 ke sana nih, berarti enggak deh. 1 kan di sini, enggak. Yang satunya lagi 2/3 juga enggak. Yang tegak lurus ya cuma 1 pilihannya, 3/2 tegak lurus. Kenapa harus begitu? Karena yang satunya semuanya positif nih, gitu. Semua gradiennya positif, padahal kita pengennya gradiennya negatif. Udah sih gitu aja. Begitu. Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua adalah yang kedua itu tentang fungsi dan grafiknya. Jadi fungsi dan grafiknya. Oke. Nah, loh, kok ini lagi? Ini apa? Loh, KBF1 ya. KBF2 itu aturan rantai ya. Jadi aturan rantai, tapi masih dengan gradien garis singgung. Gradien mulu, suka sekali ya gradien. Jadi saya punya kurva seperti ini, lalu di X sama dengan min 4/3 gradiennya berapa? Ya artinya kita harus mencari dulu Y aksennya berapa, lalu kita cari Y aksen dari min 4/3 itu berapa. Ya, begitu saja. Karena kita diminta. Biasanya pertanyaan, ya, apa? Ada yang mau nanya? Tidak ada. Pasti. Oke, jadi ini gradien lagi. Nah, kalau seperti ini ya berarti kita cari dulu ya aksennya gitu. Ya aksennya dengan menggunakan aturan rantai, yaitu ya aksen sama dengan 2 dikali 4x ditambah 1 dikali dengan 4. Turunan dari di dalamnya ditambah dengan turunan sin adalah cos, kita kalikan dengan yang di dalamnya turunannya adalah 3 ya. Selanjutnya ya kita masukkan ya aksen di 4/3, itu artinya x-nya adalah 4/3, berarti kita punya ini 2 dikali 4 dikali min 4/3 ditambah 1 dikali dengan 4, 4-nya saya ke depannya menjadi 8, lalu ini 3 dikali dengan cos, 3 dikali min 4/3 ditambah 4. Nah, ini jadi cos 0 gitu. Kita punya di sini adalah 8 dikali min 16 dibagi 3 ditambah 1 ditambah dengan 3 dikali 1. Ya. Jadi kita punya di sini adalah 8 kali min 13 dibagi 3 ditambah dengan 3. Jelek sekali, apakah ada yang salah? Tidak ada ya. Jelek sih. 13 dikali 8 berapa? 24. 8 kali ini 104. Jadi min 104 ditambah 9 dibagi 3. Ini akan sama dengan min 95 dibagi dengan 3. Begitu ya. Min 95 dibagi dengan 3 sebenarnya bisa langsung dituliskan di situ. Jadi tanpa kalkulator ya sebenarnya bisa gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya kalkulator ya tetap bisa menjawab ini. Dibagi berapa tadi? 3 ya. Jangan-jangan salah lagi. Benar ya. Jadi begitu, maksud saya adalah kalau besok ada soal gitu ya, ada soal, kalau jawabannya pecahan, jawab aja pecahan ini. Nah, sebenarnya ini bisa, kalau tadi teman-teman nyari turunannya gitu ya, sebenarnya ini juga bisa dicari turunannya dengan menggunakan itu ya, bantuan derivatif kalkulator.
belum mau, kalau ragu gitu, bener nggak itu derivatif kalkulator kita punya gitu ya. Derivatif kalkulator, lalu saya punya terserah sih yang mana. Ini select. Ini adalah DDX gitu ya. Jadi kita bisa bikin dia fungsinya adalah, kalau ada yang masih ingat boleh 4x ditambah 1 ini dikuadratkan, lalu kita tambah dengan sin gitu ya, sin 3x plus 1 plus 4. Nih, jadi ini sudah ada. Go gitu. Jadi tinggal masukin aja. Satunya berapa. Ya. Putnya adalah di mana dia? Loh, kok hilang? Oh ini ya, 3 dikali cos 3x plus 4 ditambah, atau ini 3 dikali cos 3x plus 4 ditambah 8 dikali 4x plus 1. Sudah, begitu saja gitu. Kalau misalkan pengen tahu, di tabel value-nya di sini 4 dibagi 3. Ya, ini udah ada. Jadi gampang kan nggak ngopi. Tapi poinnya bukan itu ya. Jadi besok kalau ujian rasanya soalnya tidak akan seperti ini gitu. Ini kalau kita hitung hasilnya seperti itu. Ya, cukup mudah bukan? Ya, gitulah. Jadi ada kadang kalau kita kuis tuh suka nggak kepikiran kan apa aja yang bisa bantu kita. Itu sebabnya saya bilang persiapan itu penting. Apalagi kalian open book sekarang. Apa saja sih yang bisa disiapkan ya silakan. Setiap orang pasti punya preferensinya sendiri gitu. Kalau saya sih, saya akan menyiapkan sebisa saya, semampu saya, maksud saya adalah sebaik-baiknya menurut versi saya, supaya nanti pas ujian itu jadi lancar gitu ya. Jadi saya rasa masih ada waktu, pergunakanlah dengan baik untuk menyiapkan semua itu. Begitu, lalu kita bisa lagi gitu ya, yang mana? Yang ini. Aturan rantai itu adalah aturan rantai, lalu turunan fungsi trigonometri udah ya? Oh, belum. Jadi ini adalah soal-soal. Nah, ini adalah soal-soal yang memiliki potensi tinggi untuk keluar gitu ya. Artinya soal-soal seperti ini itu tidak bisa dilakukan oleh software. Artinya ya software nggak bisa bantuin kalian gitu. Yang bisa bantuin adalah catatan yang rapi. Nah, maksud saya catatan yang rapi itu seperti apa? Jadi adik-adik udah punya catatan teorema turunan gitu ya, yang perkalian dan pembagian, maksud penjumlahan dan akar dan seterusnya. Nah, itu yang akan membantu adik-adik di sini. Nah, kalau kita diminta untuk seperti ini, berarti kita turunkan HX-nya itu sama dengan apa? Ini kan artinya U dikali V nih. Berarti kita punya dia adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen. U aksen V-nya berarti dia adalah F aksen V, F aksen gitu ya, F aksen X dikali dengan sin X ditambah dengan U-nya adalah Fx dikali dengan V aksennya adalah cos X. Nah, kalau dicari H0 ya berarti H aksen 0 kita adalah F aksen 0 dikali sin 0 ditambah dengan F0 dikali cos 0. Kita tahu sin 0 adalah 0, berarti kita bisa eliminasi ini. Berarti kita tinggal F0 dikali cos 0. F0 kita adalah 4, min 4, cos 0 kita adalah 1. Berarti ini akan sama dengan min 4. Loh, salah. F0 kita adalah 3 ya. Berarti ini akan sama dengan 3. Begitu. Oke, jadi catatan yang rapi akan mempermudah adik-adik untuk langsung tahu yang ini harus pakai apa ya gitu. Oh, pakai yang itu. Kalau lupa ya tinggal buka catatannya gitu. Begitu. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Lanjutkan lagi saja ya. Lanjutkan lagi. Kita habiskan sebelum waktu habis.
Tadi sudah terrantai turunan order tinggi, tentunya ini turunan berkali-kali gitu ya. Berkali-kali, tapi kita baru sampai turunan, mungkin sih ditanya turunan ke N-nya tuh apa gitu. Tapi kalau pilihan ganda saya rasa bisa kita eliminasi, dan maksudnya eliminasi itu jawaban ini salah, jawaban ini benar, begitu. Kalau yang ini tentunya ini bisa kita kerjakan secara manual gitu ya. Mari kita kerjakan terlebih dahulu. Dan nanti apakah bisa dengan software, mari kita ini ya. Saya punya ini. Turunan keduanya berarti saya harus punya turunan pertama. Turunan pertamanya ini adalah U dibagi V gitu ya. U kita adalah 2X min 2, V kita adalah X plus 1. DU kita berarti adalah, atau jangan DU, U aksen kita adalah 2, V aksen kita adalah 1. Sehingga kita punya F aksen kita adalah U aksen V gitu. U aksen V adalah 2 dikali X plus 1 dikurangi dengan U V aksen. V aksen kita adalah 1, U kita adalah 2X min 2 dibagi dengan V kuadrat. Kalau mau dirapikan terlebih dahulu, ini adalah 2X plus 1 dikurangi 2X gitu ya. 2X-nya jadi hilang, tinggal 2 dikurangi min 2 menjadi tambah 2 gitu ya. Jadi 4 dibagi dengan X plus 1 dikurangi 2. Jadi kita punya nih, ini akan sama dengan 4 dikali dengan X plus 1 pangkat min 2. Sehingga kita punya F double aksen kita adalah min 8 dikali X plus 1 pangkat min 3 ya. Kalau gitu berarti F double aksen 0 kita adalah min 8. Ini harusnya hasilnya min 8. Ya, jadi kita bisa periksa apakah benar min 8. Nah, betul gitu ya. Itu sekalian saya ngecek apakah jawabannya benar atau enggak. Takutnya salah gitu, jadi harus digerit lagi ya. Mungkin di sini bisa juga gitu ya, kita bikin mestinya ada kalkulator higher order, derivative higher derivative calculator. Jadi higher order derivative calculator juga ada gitu. Kalau Dede ini udah turunan kedua, kalau adik-adik bikin gitu ya. Nih, ya kalau saya suka bikin pembagiannya dulu supaya mudah. Lalu tadi kita punya yang atas tuh apa tadi? Masih ingat nggak? 2X min 2 itu ini X plus 1 kalau tidak salah. Tuh gitu ya. Jadi kita punya ini sudah ada jawabannya gitu ya. Tinggal yang suka 0 dan kita hasilnya min 8. Gitu. Jadi informasi begini kan ini perlu skill gitu ya, artinya perlu kebiasaan bahwa ya banyak loh software yang udah bisa dipakai untuk menghitung ini. Tapi kalau nggak terbiasa memang tidak akan tahu yang seperti itu. Dan saya juga nggak ngasih tahu dulu kan supaya bisa dipakai buat kuis. KBF kedua turunan order tinggi seperti itu. Lalu ini adalah laju yang berkaitan gitu ya. Ini teh apa? Ini ya. Diketahui 4 ruas jalan lurus. Oh. Oke. Kita kerjakan ini terlebih dahulu ya. Rasanya ada yang masih ada waktu kan? Ya, diketahui 4 ruas jalan lurus membentuk persegi gitu ya. Jadi ada 4 jalan lurus, dia membentuk persegi. Ini ada kota A, lalu ada kota B, ada kota C, dan ada kota D. Persegi, karena persegi berarti harus sama gitu ya. Dan masing-masing menghubungkan kota A dan B, lalu B dan C dan D dan A. Panjang setiap jalan itu adalah 90 km. Sebuah sepeda bergerak dari A menuju kota B. Jadi ada sepeda nih, sepeda, karena sepeda ada orangnya berarti orang saja.
dia jalannya adalah 12 km per jam. Pada saat yang bersamaan, sebuah sepeda lain mulai bergerak dari kota D menuju kota A. Jadi ada sepeda lain, ini katakan sepeda A, ini katakan sepeda D, dengan kecepatan 19 km per jam. Ya, ini adalah masalah kita. Lalu berapa cepat jarak antara kedua sepeda tersebut berubah pada saat 4 jam perjalanan. Jadi kita punya gitu ya, masalah kita adalah kita punya sepeda, suatu sepeda dia berada pada di sini gitu ya. Jadi ini adalah jarak yang ditempuh oleh sepeda A, ini adalah jarak yang ditempuh oleh sepeda B, maka ini adalah jarak sisanya yang harus ditempuh oleh sepeda D gitu ya. Jadi XD. Jadi kita punya ini dan kita punya kecepatan A bergerak gitu ya. Kita punya kecepatan A bergerak dXA dibagi dt itu sama dengan 19 km per jam. Dan dxd per dt ini adalah kebalik ya. Ini adalah 12, ini adalah 19 km per jam. Begitu? Nanti yang punya hubungan yang mana? XA dikali 90 min XD. Ya. XD-nya mah XD-nya ini dia selalu bertambah ya. Makanya di sini saya positif. Tapi 90 min XD-nya nanti ya ini selalu berkurang. Tuh. Jadi ini tetap positif, ini juga tetap positif gitu ya. Artinya kita diminta untuk mencari jaraknya ini berapa. Katakan saya punya S. Jadi kan kita dimintanya seberapa cepat sih jarak antara kedua sepeda tersebut berubah pada saat 4 jam perjalanan. Kita diminta untuk ds per dt-nya berapa saat t-nya sama dengan 4. Kita bisa hitung bahwa saat t-nya 4 gitu ya, xa 4 itu berapa, lalu xd 4 itu berapa, sehingga kita punya 90 min x4d itu berapa. xd 4 itu berapa. Ya, itu kita bisa cari xa4 itu berarti jaraknya a xa pada saat 4 jam perjalanan ya 4 dikali 12. XD kita berarti 19 dikali 4. Ya, berarti di sini 48. Ini kalau dikali 4 berapa? 36, 76. Berarti di sini itu adalah 14 ya. Jelek gak angkanya? Pasti hubungan antara tentunya hubungan antara S dan XD dan XA adalah S kuadrat ini sama dengan 90 min XD dikuadratkan ditambah dengan XA dikuadratkan. Ya, karena kita butuhnya adalah ds per dt, maka ya sudah. Ini adalah langkah ketiga kalau saya bikin, ini adalah langkah 4. ddt dari S kuadrat sama dengan ddt dari 90 min XD dikuadratkan ditambah ddt dari XA dikuadratkan. Ya. Jadi ini akan menjadi 2S ds per dt sama dengan gitu ya 2 dikali 90 min XD dikali dengan min dxd dibagi dt. Kenapa min? Karena turunan yang di dalamnya itu adalah 90 kalau diturunin terhadap t adalah 0, min xd kalau diturunin adalah minus dxd dibagi dt. Ditambah dengan 2 dikali xa dikali dxa dibagi dengan dt. Kita punya yang ini adalah minus 19, kita punya ini adalah minus 12, saat 4 ini adalah 48 gitu ya, saat 4 ini adalah 14. Yang belum kita punya adalah S-nya berapa. Tentunya S-nya kita bisa cari, ini duanya bisa pergi semua. Kita S-nya bisa cari gitu ya, dengan cara apa tuh? Akar dari gitu ya 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat. Berapa tuh akar dari 14 kuadrat dikali 18 kuadrat? Ada yang bisa hitung? Cantik gak sih? Ada yang bisa hitung nggak? Dia berapa? Saya tunggu. Berapa? Kalian? 50.
50? Oke. Yang atas 14 kali. Sekalian aja itu. Sebenarnya ini bisa langsung ya udah nggak jadi. Berapa yang atas? Yang atas adalah 310, Bu. 310 ya. Berarti ini 31 dibagi. Gitu ya. Atau 31 dibagi 5 aja. Jadi bisa jawab di situ adalah 31 dibagi 5. Tuh ya. Oh, dibagi dengan salah katanya. Ayo lu, salah kita di mana? Ada yang tahu salahnya di mana? Katanya 31 dibagi 2. Ayo, salahnya di mana? Salahnya di mana gitu ya? Tadi kuncinya 6,2, Bu. Kan sama aja gitu. Oh iya, tadi saya 31 dibagi 5. Oh, ini ya yang belum ini ya. Saya ubah deh. Sebentar ya, supaya kalian lihat aja deh. Nanti saya regrade gitu ya. Ada teman-teman yang belum nih. Ini harus tuh malah tak jadi. Waduh. Dengan record equation, asalnya ini ya. Harusnya bapaknya pakainya formula gitu. Kalau pakai formula saya bisa langsung ngubah. Kalau ini saya nggak bisa ngubah. Coba aja deh, saya tambahin. Berapa tadi? 31 dibagi dengan 5 ya. Ada yang jawab yang lain nggak? Tadi saya ada yang lapor 31 dibagi 5. Biar saya regrade ulang gitu. Harusnya jawabannya benar. Oke deh. Mas sih nggak bisa. Aduh, bapaknya sih pakai ini ya. Ya wis. Nanti saya kalau yang jawabannya 31 dibagi 5 lapor ke saya ya. Saya harus ini apa? Harus saya ini manual karena ininya tipenya ternyata bukan tipe yang bisa diganti secara langsung. Ini harus diganti secara manual. Ini tidak bisa diganti secara langsung. Oke lah. Oke, baru satu yang lapor. Kalau dari adik-adik yang bikin 31 dibagi 5, tolong ini ke saya gitu ya, lapor ke saya. Karena ya bukan yang salah, saya yang salah bikin soal. Soalnya benar, tapi tipenya yang salah. Gitu, kelas sudah mau berakhir. Satu dulu deh, soalnya begitu ya. Oke, diferensial dan hampiran. Soalnya seperti apa? Soalnya seperti ini, saya rasa ini bisa adik-adik kerjakan gitu ya dengan cara ya cari aja garis singgung di sekitar X sama dengan 0 gitu. Cari aja garis singgung di sekitar 0 atau pakai rumus LX itu sama dengan F0 ditambah dengan F aksen 0 dikali dengan X dikali dengan udah X min 0. Udah sih itu aja. Jadi hasilnya harusnya dapat. Lalu yang ini tuh soal ini soal gitu ya. Sebenarnya adik-adik bisa masukkan saja ini di Desmos gitu, nanti kelihatan kok mana yang merupakan nilai maksimum dan mana nilai yang minimum.
Tapi secara umum mestinya harus dicari dulu titik kritisnya yang mana gitu ya. Artinya titik kritisnya ada titik ujung, titik stasioner yang apa, ini tidak ada titik singular. Titik maksimumnya dicapai pada saat titik ujung, yaitu titik X sama dengan Pi, berarti titik maksimumnya itu adalah 5/2 Pi, lalu titik minimumnya dicapai saat titik stasioner, yaitu Pi/3. Ini mestinya hasilnya, kalau enggak ini. Saya lupa, mestinya bisa dicari gitu ya. Saya lupa ini, yang ini atau ini ya. Pokoknya gitu ya. Yang satu adalah titik ujung, yang satu adalah titik stasioner, gitu ya. Oh, berarti yang ketiga. Jawabannya yang ini ya. Gitu. Ini bisa pakai Desmos sudah langsung ketemu sebenarnya. Terus yang satunya lagi mungkin yang bingung yang ini. Sebelum berakhir nih, yang bingung yang ini gitu ya. Hati-hati bahwa yang diketahui adalah F aksen. Yang diketahui adalah fungsi turunannya. Berarti di sini sudah punya tanda untuk turunan darinya, itu turunan dari F aksen gitu ya. Dan hati-hati ini X kuadrat gitu. Jadi nanti di X sama dengan 0, dia seperti punya kamar. Jadi 0 di kirinya 0 dan di kanannya 0, nih mereka tandanya tidak berubah. Hati-hati di situ. Lalu F double aksennya juga nanti dicari ya. Kalau monoton naik dan cukup ke atas itu artinya F aksennya pas positif, cukup ke bawah berarti F double aksennya negatif. Kapan sih selangnya? Nah, mestinya yang ini itu kalau tidak salah ini harusnya -10 gitu ya. Yang ini adalah -4 apa ya? Saya lupa ingat, mestinya adalah ini. Salah gitu, -2 ternyata -4 ya berarti ya. Saya lupa ingat, tapi ternyata ini juga bisa digambar di Desmos gitu ya. Artinya kita gambar aja fungsi F aksennya dan kita gambar F double aksennya. Kita cari mana sih yang dia itu F aksennya itu positif dan di mana selang F double aksennya itu negatif. Artinya di bawah 0 ya, di bawah sumbu X. Kalau cekung ke bawah ini artinya negatif, di bawah sumbu X, cekung ke atas naik Bu, itu berarti ya. mau Apa? tanya Bu, kalau misalnya di gambarnya itu mau coba digambarin langsung diintegralin gitu? Itu nggak bisa karena sebenarnya boleh. Tapi kan C-nya Boleh. cuma ngaruh naik ke atasnya aja Bu. Boleh, sebenarnya boleh. Jadi nanti monoton naiknya di mana, cukup ke bawahnya di mana, boleh. Boleh ya. Tapi kan kita belum nyampe integral nih. Jadi secara materi sebenarnya pakai yang tadi F aksennya di mana dia positif dan F double aksennya di mana negatif. Kalau kita mau integral boleh, tapi saya sarankan jangan pakai itu dulu. Takutnya nanti lupa cara integralnya gimana. Sebelum berakhir kasih waktu saya sebentar. Habis ini kuliah apa? Kuliah apa guys? Kuliah apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris udah harus masuk ya? Bentar. Sebentar. Saya lihatin dulu. Ini adalah 40x kuadrat gitu ya. Lalu kita punya berarti Y aksennya itu adalah 40 gitu ya, X pangkat 3 dikurangi dengan 80x. Jadi kita bisa tahu di sini kapan sih dia di F double aksennya kurang dari 0 tapi F aksennya lebih besar dari 0. Nah, kapan itu terjadi? F double aksennya kurang dari 0 gitu. Yang biru kurang dari 0 tapi yang merah lebih besar dari 0. Kapan terjadi? Gak kelihatan nih. Oh, ini mestinya ke bawah terus ya. Nih kan? Ini di bawah terus. Jadi dia akan di bawah terus nih. Si birunya ini akan di bawah terus. Kalau udah di kirinya nilai ini. Jadi tadi kan pengennya F aksennya positif, tapi yang biru ini negatif. Berarti di kirinya -1,414 nih, dia negatif nih. Berarti udah pasti kita cari aja yang merah ini positif sampai mana.
Positif sampai mana? Ternyata sampai min 2. Oh, berarti tadi kan definisi fungsi kita dari min 10. Berarti yang merah positif, yang biru negatif. Berarti min 10 sampai min 2. Nah, gitu aja. Saya cuma mau ngomong itu. Jadi sebenarnya pakai Dasbox sudah kelihatan, gitu ya. Kita nyari yang udah. Yang terakhir itu isian singkat terstruktur. Jangan lupa kalau misalkan koma itu titik ya. Ini koma itu titik kalau di sini. Besok ujian juga gitu. Kalau koma itu titik. Kelas saya tutup. Maaf jadi terlambat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih.